Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 4 Juni 2022 dengan judul Penurutan Penting untuk Masuk ke Sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Mari kita ikuti penjelasannya. Semua penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Dan kalau kita setuju, Ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita. Menyatu padukan hati dan pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendaknya. Sehingga bila menurut Dia, berarti kita melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Kemauan yang dihaluskan dan disucikan merupakan kesukaan yang paling tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Bila kita mengenal Allah karena kita mendapat hak istimewa untuk mengenal Dia, kehidupan kita menjadi kehidupan yang suka menurut. Oleh menghargai tabiat Kristus, oleh hubungan dengan Allah, dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 309. Anak-anak harus diajar bahwa kemampuan mereka diberikan kepada mereka untuk kehormatan dan kemuliaan Allah. Untuk tujuan ini mereka harus mempelajari pelajaran tentang penurutan. Karena hanya dengan hidup dalam penurutan yang sukarela, mereka dapat memberikan kepada Allah pelayanan yang Dia butuhkan. Sebelum anak cucu besar untuk berpikir, dia mungkin diajar untuk menurut. Dengan usaha yang lembut dan gigih, kebiasaan itu harus ditegakkan. Dengan demikian sampai tingkat tertentu dapat dicegah konflik-konflik di kemudian hari antara kemauan dan otoritas yang melakukan begitu banyak hal untuk membangkitkan dalam benak kaum muda keterasingan dan kepahitan terhadap orang tua dan guru, dan bahkan penolakan dari semua otoritas manusiawi dan ilahi. Biarlah anak-anak diperlihatkan bahwa penghormatan sejati diungkapkan melalui penurutan. Allah tidak memerintahkan apapun yang tidak penting, dan tidak ada cara lain untuk menunjukkan rasa hormat yang begitu menyenangkan selain dengan menuruti apa yang telah Dia katakan. Disalin dari buku Counsel to Teacher, halaman 110 dan 111. Dengan energi dan kesetiaan, remaja kita harus memenuhi tuntutan mereka, dan ini akan menjadi jaminan kesuksesan. Disalin dari buku Counsel to Teacher, halaman 100. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, semangat kepada kami untuk melakukan segala tugas pelayanan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan khusus. Semua penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan. Dan juga di saat mereka mengambil setiap kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pelayan kesehatan yang sedang melayani di rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, terlebih dedikasi di dalam pelayanan. Kami berdoa khusus untuk kelanjutan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati semua pimpinan-pimpinan Yayasan Rumah Sakit Advent Indonesia, agar mereka dapat memberikan ide yang terbaik, agar supaya para tukang dapat menjalankan fungsi tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Lebih daripada itu, kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Lindungi akan hamba-Mu, curahkan hikmat, pengetahuan sorga dan juga dedikasi di dalam pelayanan. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk KKR yang sedang berlangsung dan juga belajar Alkitab interaktif online dan juga KPA. Biarlah setiap narasumber dan para pembicara Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Kiranya hikmat dari sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita di dalam tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang saat ini berulang tahun dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.